Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon izin kepada Ibu dosen pengampu, dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, yaitu pengantar Sistem Informasi Manajemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Aldinta Firdaus dengan NPM 0064 dan juga teman saya selaku pemateri pada topik kali ini, yaitu Elmi Mufidah, Anton Dwi Cahyo, dan Rofiki Amfatwa. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari slide pertama. Kalian bisa melihatnya di makalah atau PPT yang sudah kami kirim. Di slide pertama di sini ada sistem dan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Dilihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini sistem juga ada secara umum dan secara terminologi. Untuk secara umum yaitu suatu kumpulan objek dan unsur-unsur atau bagian yang memiliki arti berbeda-beda, akan tapi mereka saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, di sini sistem itu memiliki keterikatan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Nah, jadi secara umum sistem itu yaitu memiliki keterikatan dan sama-sama memiliki tujuan yang sama. Di sini ada pengertian sistem dari menurut para ahli. Menurut Winarno dalam penelitiannya, yaitu sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut ahli yang satunya, menurut Hutahayan, sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dengan sasaran tertentu. Nah, dari penjelasan sistem yang sudah saya jelaskan tadi, ada definisi sistem yang dapat dirinci lebih lanjut dari pengertian umum sistem itu sendiri. Yaitu di sini ada 4. Yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur dan setiap unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan unsur-unsur yang membentuk subsistem tersebut. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari suatu sistem. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan bekerja sama. Dan yang ketiga, unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem tentunya memiliki tujuan tertentu. Dan yang keempat, yang terakhir, suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi. Dari pengertian semua dari penjelasan yang saya sudah sebutkan tadi, maka dapat diambil secara garis besar, sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling ketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk slide selanjutnya di sini ada karakteristik sistem informasi. Karakteristik sistem informasi di sini ada 8. Karena suatu sistem pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini yang pertama yaitu ada komponen sistem. Nah, komponen sistem ini dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Untuk yang kedua, batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Nah,
Nah, batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem, environment. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat merugikan atau menguntungkan sistem tersebut. Yang keempat yaitu penghubung atau interface. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk suatu kesatuan. Yang kelima, masukan atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal atau signal input. Yang keenam, ada keluaran atau output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Nah, keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Untuk yang ketujuh, pengelolaan atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang ke-8 yaitu sasaran atau objektif dan tujuan sebagai goal. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Saya cukupkan untuk pembahasan untuk slide pertama dan slide kedua, dan materi sesudahnya akan dilanjutkan oleh pemateri ilmu mufidah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.